Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di pelajaran sosiologi. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai realitas manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kompetensi dasar kita yang harus kita capai adalah mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial yang ada di masyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami realitas manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, memahami realitas manusia sebagai makhluk sosial. Oke, langsung saja kita amati foto berikut ini. Nah, ini ada beberapa gambar, ada orang yang sedang main akrobat, ada foto individu yang tingginya melebihi tinggi rata-rata, ada individu yang memiliki bobot tubuh yang lebih berat, kemudian ada juga individu yang sedang melakukan aksi sulap. Nah, setelah melihat gambar-gambar ini atau foto-foto ini, apa kira-kira yang bisa kita ambil kesimpulan, ya, apa yang terlintas di pikiran kita? Anehkah, unikkah, atau menarikkah? Nah, untuk mengetahui tentang ini, kita akan membahas satu persatu mengenai realitas manusia sebagai makhluk individu. Realitas manusia sebagai makhluk individu. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti tak terbagi. Jadi, merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan tidak terbatas. Kemudian yang kedua, dalam bahasa Inggris, individu ini berasal dari kata in dan divided. In artinya adalah tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi apabila digabungkan, undivided artinya adalah tidak terbagi. Artinya dia merupakan satu kesatuan. Nah, realitas manusia sebagai makhluk individu, manusia itu memiliki unsur jasmani, rohani, unsur fisik, unsur psikis, kemudian unsur raga dan unsur jiwa. Nah, seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu di dalam dirinya. Apabila unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai individu. Jadi, kesemua unsur itu harus ada dan menyatu di dalam diri individu. Itulah yang dikatakan manusia sebagai makhluk individu. Terdiri dari unsur jasmani, rohani, unsur psikis, fisik, kemudian unsur jiwa dan unsur raga. Semua itu menyatu di dalam diri seorang individu. Kemudian selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial. Ternyata selain sebagai makhluk individu, manusia juga membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tanpa bantuan orang lain, tentu individu tidak akan bisa bertahan hidup dan melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Nah, manusia dapat dikatakan makhluk sosial karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, adanya dorongan untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan individu yang lainnya. Makanya dikatakan individu yang satu membutuhkan individu yang lain. Kemudian alasan kedua adalah manusia senantiasa tunduk pada aturan norma sosial.
Ya, jadi di dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat itu terdapat aturan-aturan atau norma yang mengatur perilaku individu itu sendiri, sehingga individu itu senantiasa tunduk dan patuh terhadap norma sosial yang berlaku. Alasan ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Tanpa adanya komunikasi dan interaksi, maka manusia itu tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Alasan yang keempat, potensi manusia akan benar-benar berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia. Bisa kita bayangkan kalau seandainya individu atau manusia kita tinggalkan di hutan belantara yang tidak ada manusianya sama sekali, pasti perilakunya akan berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Mereka atau individu yang kita tinggalkan di hutan belantara akan berperilaku layaknya seperti makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya seperti monyet atau seperti ular atau seperti binatang-binatang yang ada di sekelilingnya atau makhluk hidup yang ada di sekelilingnya. Maka dari itu, manusia itu membutuhkan manusia yang lain untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi itu alasan kenapa makhluk sosial itu, manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial. Nah, itu realitas manusia sebagai makhluk sosialnya. Nah, untuk lebih memahami atau meninjau pemahamannya, tentu kalian akan bisa membuat gambaran singkat kira-kira manusia sebagai makhluk individu seperti apa, manusia sebagai makhluk sosial itu seperti apa. Silakan kalian buat di buku catatan masing-masing dan dikumpulkan ke guru mata pelajaran. Oke, terima kasih. Itu materi kita untuk hari ini. Ibu harapkan kalian sudah dapat memahaminya, tentu mudah untuk memahaminya ya. Dan sekarang menuangkannya dalam bentuk kata-kata di kertas atau di buku catatannya, supaya kita bisa melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang realitas manusia sebagai makhluk individu dan realitas manusia sebagai makhluk sosialnya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.